Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Dinayah. NPM saya 2619130331. Saya dari Pokjar Wonotunggal, Universitas IKIP Veteran Semarang. Saya mengajar di TK Perjuangan Kluwih. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana sistem orientasi peserta didik baru yang ada di TK kami. Biasanya di hari pertama masuk sekolah, saya beserta teman saya, rekan guru, memperkenalkan nama saya dan teman-teman anak-anak, ditambah memberikan lagu hari pertamaku masuk sekolah. Selanjutnya di hari kedua, kami memperkenalkan barang-barang yang ada di dalam kelas seperti meja, kursi, papan tulis, alat peraga edukatif, dan lain-lain. Ditambah dengan cerita yang menarik buat anak, supaya anak itu semangat dalam belajar nanti. Dan cerita itu bisa membuat anak menjadi karakter yang lebih baik. Terus di hari ketiga, kami memperkenalkan alat-alat permainan di dalam maupun di luar kelas atau ruang, cara atau aturan bermainnya. Kemudian di hari keempat, kami memperkenalkan kepada anak-anak ruangan apa saja yang ada di sekolah, seperti misalnya ruangan belajar, ruangan kantor, ruang PSB, ruang UKS, dapur, kamar mandi, dan lain-lain. Di hari kelima, itu kita adakan toilet training, di mana kita ajak anak melihat kamar mandi dan bagaimana cara anak-anak itu kalau habis dari kamar mandi, cara membersihkannya kita jelaskan. Terus di hari ke-6, kami menyusun peraturan kelas bersama anak-anak dan disepakati aturan yang disusun. Seperti misalnya kalau kita buang sampah harus di tempat sampah. Terus kalau kita berangkat sekolah harus tepat waktu. Terus aturan yang lain juga, orang tua tidak boleh masuk ke dalam kelas. Itu masa orientasi peserta didik baru. Tapi karena tahun ini, karena adanya pandemi corona, di sekolah kami tidak ada masa orientasi siswa. Tapi di sini saya menjelaskan kepada wali murid di hari pertama masuk sekolah. Saya kumpulkan wali murid yang sudah mendaftar. Kami arahkan kepada mereka bahwa tahun ajaran 2020-2021 ini sistemnya berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi di tahun ajaran ini belajarnya sampai waktu nanti tatap muka. Kalau untuk yang PAUD itu tanggal 7 September. Dan selama hari-hari sebelum tanggal 7 September, kami adakan program homeschooling. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana program homeschooling itu. Jadi program homeschooling pendidikan anak usia dini di masa pandemi COVID-19 adalah program pendidikan alternatif bagi anak usia dini yang melibatkan peran orang tua atau wali secara sadar dan mandiri di rumah masing-masing, sesuai dengan kurikulum penyelenggaraan belajar pendidikan anak usia dini. Sebelum tahun ajaran baru dimulai, Kepala TK, KB, dan SPS wajib menyusun dan menyelesaikan administratif pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama, penyusunan rencana pembelajaran tahunan, semesteran, mingguan, dan harian, serta jadwal akademik dan pembagian tugas guru sesuai dengan kurikulum yang berlaku dengan mengubah metode pembelajaran dari tatap muka menjadi homeschooling dan belajar mandiri.
menyiapkan bahan ajar, buku teks, lembar kerja siswa, file video pembelajaran, serta kelengkapan dan alat pembelajaran sesuai dengan tema dan rencana pembelajaran yang disusun, serta disiapkan sejumlah peserta didik. Yang ketiga, tugas guru yaitu menyiapkan rencana kerja dan anggaran dengan memperhatikan kebutuhan pembelajaran selama pandemi COVID-19. Yang keempat, guru bertugas membagi kelompok belajar. Tiap-tiap kelas minimal 3 orang peserta didik per kelompok, sesuai kedekatan tempat tinggal peserta didik, dan maksimum 15 anak per kelas untuk 1 orang guru kelas dan atau guru pendamping jika satuan pendidikan tidak menyelenggarakan pembelajaran tatap muka full homeschooling. Pada tanggal 13 Juli 2020 sampai dengan 18 Juli 2020, Satuan Pendidikan menyampaikan informasi metode pembelajaran yang akan dilakukan, baik metode tatap muka atau pendidikan jarak jauh homeschooling, pendidikan anak usia dini, sekaligus menyampaikan bahan ajar, buku teks, lembar kerja siswa, file, video, pembelajaran, serta kelengkapan dan alat pembelajaran kepada orang tua atau wali peserta didik, serta bergiliran, bertahap, dan menghindari kerumunan maksimal 50% kapasitas orang dalam ruangan, tidak melibatkan peserta didik, serta mematuhi ketentuan protokol kesehatan penyebaran COVID-19. Pelaksanaan program homeschooling pendidikan anak usia dini dilaksanakan sampai diizinkannya kegiatan pembelajaran tatap muka dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, guru kelas membagi kelompok belajar dan membuat jadwal homeschooling sehingga satu subtema pembelajaran dapat dilaksanakan selama 1 minggu secara bergiliran setiap harinya. Guru kelas mendatangi kelompok belajar tersebut untuk menyampaikan materi pembelajaran sesuai dengan jadwal yang telah disusun, serta menyiapkan kelengkapan bahan atau alat yang mendukung proses pembelajaran sesuai tema yang diajarkan. Yang ketiga, orang tua atau wali peserta didik menyiapkan tempat belajar di rumah sesuai dengan kesepakatan bersama guru kelas. Yang keempat, peserta didik tidak perlu memakai seragam sekolah dan cukup berpakaian rapi dan sopan selama mengikuti proses pembelajaran di rumah. Yang kelima, satu kelompok belajar mendapatkan bimbingan guru kelas selama 1 hari dalam 1 minggu, dan sisanya dilaksanakan oleh orang tua atau wali secara sadar dan mandiri sesuai dengan bahan ajar, video pembelajaran, dan kelengkapan belajar yang sudah disiapkan. Guru kelas tidak diperbolehkan melakukan penilaian terhadap peserta didik secara kuantitatif, tetapi penilaian dilakukan secara kualitatif dengan melihat kemampuan dasar dan perkembangan peserta didik sesuai dengan indikator pembelajaran yang ditentukan dalam kurikulum. Dalam pelaksanaan program homeschooling, pendidikan anak usia dini di rumah, orang tua atau wali peserta didik dalam kelompok serta guru kelas yang bersangkutan wajib menyiapkan dan mematuhi protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19. Di sini saya sudah merencanakan atau membuat RPPM dalam 1 minggu. Di sini ada materi, ada KD, nilai agama dan moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional, dan seni. Materinya yang pertama yaitu menghafal doa-doa pendek, gerakan untuk mengembangkan motorik kasar dan halus, itu fisik motorik. Yang menghafal doa pendek itu nilai agama dan moral. Terus yang kognitif itu mengelompokkan bilangan. Terus yang bahasa mengenal simbol. Yang sosial emosional berani mengungkapkan pendapat. Dan yang kelima itu, yang keenam itu ekspresi seni. Jadi kegiatannya dalam 1 hari itu mengelompokkan dan menghitung peralatan makan dan minum, dan mengucapkan doa akan
makan, dan sesudah minum. Menggambar perkakas rumah tangga. Mozaik dengan pola panci. Membentuk rumah dengan potongan geometri. Menirukan tulisan pada gambar rumah. Memasangkan angka sesuai jumlah gambar sendok 1 sampai 10. Itu contoh RPPM yang saya rancang untuk 1 minggu. Terus selanjutnya saya juga sudah membuat RPPM untuk orang tua atau wali murid. Saya sampaikan kepada wali murid, ayah dan bunda wali murid, minggu ini tema bermain kita bersama Ananda tercinta adalah lingkungan rumahku. Tujuan yang ingin kita capai adalah Ananda berkembang pada 6 aspek perkembangan, yaitu 1. Menghafal doa pendek. 2. Menguatkan otot dan melatih koordinasi mata dan tangan. Yang ketiga, mengenalkan pola dan bilangan. Yang keempat, anak dapat mengenal simbol. Yang kelima, membiasakan berani dalam mengungkapkan pendapat. Yang keenam, mengekspresikan seni. Kegiatan yang dapat dipilih minggu ini adalah: yang pertama, mengelompokkan dan menghitung peralatan makan dan minum, dan mengucapkan doa akan makan dan sesudah makan. Yang kedua, menggambar perkakas rumah tangga. Yang ketiga, mozaik dengan pola panci. Yang keempat, membentuk rumah dengan potongan geometri. Yang kelima, meniru tulisan pada gambar rumah. Terus yang keenam, memasangkan angka sesuai jumlah gambar sendok 1 sampai 10. Tolong ayah dan bunda mendampingi Ananda saat Ananda mengerjakan kegiatan, termasuk saat Ananda melakukan kegiatan rutinitas dan ibadah. Lalu foto atau video kirim ke WA grup untuk dokumen catatan perkembangan Ananda. Terima kasih atas kerjasamanya. Itu kita sampaikan kepada wali murid. Jadi nanti di hari pertama kan sudah saya kelompokkan siapa-siapa. Di hari satu hari itu ada 4 anak. Jadi saya nanti ke rumah anak tersebut yang rumahnya dekat-dekat. Terus nanti saya bimbing belajar di sana. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.